Berikut ini beberapa settingan yang biasa saya lakukan di HP Samsung. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, untuk settingan pertama adalah ketuk 2 kali ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa ketuk 2 kali untuk mematikan layar ataupun menghidupkan layar. Nah, untuk mengaktifkannya teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Lalu kalian silahkan gulir ke bawah, klik di bagian fitur lanjutan. Lalu klik di bagian gerakan dan gestur. Nah, di sini pastikan kalian aktifkan ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar dan ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Nah, di sini pastikan teman-teman mengetuk di bagian yang kosong seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk settingan yang kedua, yaitu setting widget ya teman-teman ya. Nah, biasanya saya akan menambahkan widget. Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Biasanya saya menambahkan jam ataupun aplikasi perawatan perangkat ya teman-teman ya, atau shortcut untuk perawatan perangkatnya. Nah, biasanya di sini di home screen yang kosong ini saya akan menambahkan widget, yaitu pertama saya akan menambahkan jam. Nah, di sini kita bisa pilih ada beberapa model. Nah, caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik dan tahan lalu geser ke atas ya. Lalu kalian juga bisa atur untuk ukurannya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menambahkan widget yang lainnya. Di sini banyak sekali. Kalian bisa menambahkan aplikasi dan lain sebagainya ya. Terserah kalian mau tambah apa. Oke, kita lanjut teman-teman untuk settingan yang ketiga, yaitu tata letak layar depan ya. Nah, biasanya untuk HP Samsung dia ada dua jenis ya. Kalian langsung aja klik dan tahan di bagian layar kosong. Kemudian klik di bagian pengaturan. Lalu pilih di bagian ini tata letak layar depan. Di sini ada dua pilihan ya teman-teman ya. Biasanya default itu yang bagian pertama layar depan dan layar aplikasi. Nah, untuk tampilan layar depan dan aplikasi dia seperti ini. Nah, di sini di layar depan ada aplikasi, kemudian layar aplikasi juga ada ya. Ada dua ya. Nah, di layar depan ini hanya sedikit, yang lebih banyak yaitu di bagian layar aplikasinya. Nah, biasanya saya pakai yang ini, yaitu hanya layar depan ya, lalu kita klik gunakan. Nah, jadi dia berpusat di sini semua, jadi nggak perlu diusap ke atas lagi. Oke, kita lanjut teman-teman untuk settingan selanjutnya, yaitu biasanya saya akan menghilangkan artikel, yaitu Google Desktopper ataupun Samsung Free ya. Nah, biasanya dia seperti ini. Nah, kita usap ke kanan. Nah, biasanya dia ada artikel-artikel seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita nggak sengaja keusap seperti ini, dia akan menampilkan artikel ataupun Samsung Free. Jadi bagi kalian yang tidak suka atau merasa terganggu, teman-teman bisa nonaktifkannya. Nah, yang ini kalian nonaktifkan aja. Nah, settingan selanjutnya yaitu di bagian pusat kontrol ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian titik 3, lalu pilih di bagian yang ini tata letak panel cepat. Nah, di bagian ini kontrol kecerahan, biasanya dia default seperti ini, tampilkan saat panel cepat diperluas ya. Nah, biasanya seperti ini. Kita usap satu kali masuk ke panel notifikasi, itu tidak muncul untuk mengatur kecerahan layar ya. Kalau kita usap lagi sampai full baru muncul ya. Nah, ini. Jadi di sini teman-teman silahkan klik titik 3 ini, kemudian pilih tata letak panel cepat, kemudian yang ini kontrol kecerahan, kalian pilih yang ini, selalu tampilkan. Lalu klik selesai. Nah, selanjutnya setelah kalian mengaktifkan yang tadi, lalu teman-teman di sini juga bisa atur untuk menu-menu pilihan ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa letakkan saja menu-menu prioritas yang sering kalian gunakan. Nah, jadi di sini caranya kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih edit tombol. Kemudian di sini teman-teman bisa menambah menu yang kalian butuhkan ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian nggak suka yang ini, kalian bisa ubah ke atas, ataupun ada yang ingin kalian gunakan, kalian bisa ubah ke bawah. Kemudian di bagian yang awal, yang pertama ini kalian bisa atur untuk yang sering kalian gunakan ya teman-teman ya. Nah, kalian atur aja, ini bisa diubah-ubah untuk untuk posisinya bisa diubah-ubah sesuaikan dengan keinginan kalian. Lalu klik selesai. Oke teman-teman, selanjutnya setelah settingan tadi, biasanya saya akan menghapus
aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan ya teman-teman ya, aplikasi-aplikasi yang tidak penting. Karena biasanya pada saat kita membeli HP baru itu akan ada aplikasi-aplikasi yang sudah otomatis terunduh ya atau terinstall. Nah, caranya teman-teman cari aja aplikasi yang ingin kalian hapus, lalu klik dan tahan, kemudian pilih hapus instalasi. Lalu klik OK. Nah, sudah di uninstall, jadi aplikasinya sudah terhapus. Tetapi di sini tidak semua aplikasi bisa kita hapus ya teman-teman ya. Hanya aplikasi-aplikasi yang diinstal dari Play Store ataupun Galaxy Store aja. Kalau aplikasi yang sistem itu tidak bisa dihapus ya. Contohnya ini jam, kita klik dan tahan. Nah, di sini tidak ada opsi untuk uninstall ya teman-teman ya. Contohnya kalender tidak ada juga, hanya ada nonaktif ya. Itu perbedaan untuk aplikasi yang bisa dihapus dan aplikasi sistem. Kita lanjut untuk settingan yang selanjutnya. Nah, settingan ini cukup penting dan wajib kalian aktifkan ya teman-teman ya, yaitu mengaktifkan kunci layar atau kunci keamanan. Nah, di sini saya kunci, kemudian saya buka lagi. Nah, ini tidak menggunakan kunci ya, jadi kita sangat wajib untuk mengaktifkan kunci layarnya agar HP kita itu lebih aman ya. Caranya cukup mudah, teman-teman masuk ke pengaturan. Lalu di sini pilih di bagian keamanan ya, keamanan dan privasi. Lalu di sini pilih kunci layar, kemudian pilih kunci layar lagi. Lalu di sini silahkan pilih, ada beberapa pilihan, ada PIN, kata sandi, pola, dan usap. Nah, saya contohkan dengan pola. Kemudian klik lanjut, kemudian kita satu kali lagi konfirmasi. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang ini aja, sembunyikan konten agar lebih aman ya teman-teman ya, agar lebih privasi. Jadi notifikasi layar kunci itu pada saat HP kita terkunci, jadi notifikasi ataupun pesan yang masuk itu tidak akan terlihat ya. Lalu kita klik selesai. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa mengaktifkan kunci sidik jari ataupun kunci biometrik lainnya. Jadi pada saat kita kunci HP kita, kemudian kita buka lagi, maka sudah menggunakan kunci ya teman-teman ya, menggunakan kunci layar. Jadi lebih aman. Oke, sekarang kita lanjut untuk settingan berikutnya, yaitu adalah panel Ads ya. Panel Ads itu seperti ini. Nah, biasanya saya mengaktifkan panel Ads ini untuk menambahkan aplikasi-aplikasi yang sering saya gunakan di sini. Jadi saya nggak perlu ribet mencari aplikasi yang ingin saya gunakan. Jadi dia sudah terdaftar di sini. Jadi pada saat saya ingin membukanya, saya langsung buka aja panel Ads-nya. Nah, seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan alat-alat seperti contohnya mengambil screenshot ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang ini tanpa harus menekan tombol lagi. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan masuk di bagian tampilan. Lalu di sini silahkan aktifkan yang ini, panel Ads. Nah, kalian aktifkan. Kemudian teman-teman bisa masuk ke settingannya di sini. Lalu pilih panel. Kemudian teman-teman pastikan tambahkan yang ini, aplikasi. Kemudian ini tugas, kalian bisa tambahkan. Kemudian kalian bisa edit aplikasi-aplikasi yang ingin kalian gunakan ya. Nah, di sini untuk mengurangi kalian tekan yang ini, kalau mau nambah dipilih aja di sini ya. Jadi dia akan menambah otomatis. Kemudian untuk settingan lainnya teman-teman bisa pelajari sendiri. Di sini ada gagang, kalian bisa pelajari ya untuk warna dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya, yaitu kita bisa memperluas tampilan layar HP kita ya dengan cara mengaktifkan navigasi gestur. Nah, navigasi tombol ini akan menghilang dan berubah menjadi navigasi gestur. Cara untuk mengaktifkannya, teman-teman silahkan masuk ke bagian pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian tampilan, kemudian gulir ke bawah, lalu pilih bilah navigasi. Kemudian di sini teman-teman silahkan pilih di bagian gestur usap. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nanti di sini akan berubah menjadi gestur usap ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Cara penggunaannya juga cukup mudah. Nah, untuk cara penggunaannya teman-teman bisa pelajari seperti ini. Nah, kalau kita usap dari bawah ke atas itu dia akan kembali ke home screen. Kemudian kalau kita usap dari atas ke bawah tetapi dengan cara ditahan, itu dia akan menampilkan recent up ya teman-teman ya. Kalau kita usap dari samping kanan ataupun samping kiri itu akan kembali atau back. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu adalah waktu layar ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa mengatur waktu tunggu layar.
teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan aja. Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan, kemudian di sini masuk ke tampilan. Lalu kemudian di sini teman-teman silahkan pilih waktu tunggu tampilan layar. Defaultnya itu biasanya sekitar 30 detik ya teman-teman ya, karena terlalu cepat itu saya biasanya mengubahnya menjadi 5 menit karena untuk kebutuhan tutorial. Nah, kalau teman-teman itu disesuaikan aja, misalnya 1 menit, 2 menit, dan sebagainya ya, kalian sesuaikan aja. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya. Biasanya saya akan menambahkan atau mengaktifkan RAM Plus ya. Jadi penyimpanan di HP kita itu lebih luas dan biasanya HP kita menjadi lebih ringan ya. Apalagi kalau teman-teman sering memainkan game yang berat ya, ataupun menjalankan aplikasi-aplikasi yang berat. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman masuk ke pengaturan. Lalu di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, pilih di bagian perawatan perangkat dan baterai. Lalu selanjutnya di sini klik di bagian memori. Nah, di sini ada yang namanya RAM Plus di bagian bawah, ada namanya RAM Plus, kalian klik. Kemudian teman-teman silahkan tambahkan RAM yang ingin kalian tambah. Kemudian di sini pilih mulai ulang. Nanti HP kalian akan di restart dan menyala lagi. Teman-teman silahkan cek di sini, pasti RAM-nya akan bertambah ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk settingan yang terakhir, yaitu adalah optimalisasi otomatis ya. Jadi pada saat teman-teman sibuk atau tidak ada waktu untuk mematikan atau menghidupkan merestart HP kalian, itu teman-teman bisa mengoptimalisasinya dengan cara otomatis ya teman-teman ya. Karena HP Samsung kita ataupun HP lainnya biasanya memerlukan untuk di restart ataupun dimatikan sebentar kemudian dihidupkan lagi agar HP kita itu menjadi lebih ringan, kemudian tidak nge-lag ataupun tidak mengalami crash ya. Jadi cukup penting untuk kita mematikan HP kemudian menghidupkannya kembali. Nah, ini kita bisa gunakan yang namanya fitur optimalisasi otomatis ini. Cara untuk mengaktifkannya, teman-teman masuk ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan masuk lagi di bagian perawatan perangkat dan baterai. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya optimalisasi otomatis. Nah, di sini teman-teman silahkan aktifkan aja yang ini. Nah, dia akan memulai ulang HP kita saat diperlukan ya teman-teman ya. Mulai ulang ponsel secara otomatis agar tetap dalam kondisi terbaik. Mulai ulang otomatis hanya akan terjadi saat Anda tidak menggunakan ponsel. Nah, biasanya itu dia terjadi pada saat kita sedang tidur ataupun HP kita tidak digunakan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa settingan yang bisa kita lakukan dan menurut saya cukup wajib untuk diaktifkan di HP Samsung. Jika ada tambahan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar agar teman-teman lain juga tahu ya. Oke, sekian saja informasi kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.